Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas termodinamika teknik 1 yang bertema sistem tenaga uap termodinamika. Baik, langsung saja kita mulai. Kami dari kelompok 7 di sini akan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Didi Sofyan, Eri Wahyudi, Romansa, Muhammad Imam, almarhum Sutritmo, Sutfian Hafiz, Andika Widiantoro. Baik, next. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pusat pembangkit listrik tenaga uap pada saat ini masih menjadi pilihan dalam konversi tenaga dengan skala besar dari bahan bakar konvensional menjadi daya dalam memenuhi kebutuhan permintaan beban yang besar. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar konvensional seperti batu bara, minyak, atau gas alam untuk membangkitkan panas dan uap pada boiler. Ya, pada zaman di era ini ya mungkin pembangkit listrik tenaga uap sudah banyak jenisnya dan banyak tipenya juga. Mungkin salah satu pembangkit listrik tenaga uap berskala besar karena bahan yang digunakannya pun terbilang mudah dicari, ya, batu bara, minyak, atau gas alam. Walaupun tidak ramah lingkungan seperti itu. Sejarah tentang listrik komersial pertama kali beroperasi pada tahun 1882 bulan Januari di London, Inggris. Pembangkit listrik tenaga uap ini. Kemudian di New York pada bulan September tahun yang sama. Dan listrik komersial ini menggunakan arus searah dengan tegangan rendah. Di Indonesia pun sudah ada sejarah menyediakan listrik pertama kali pembangkit tenaga uap ini pada di Gambir, Jakarta pada bulan Mei 1897 dan di Surakarta pada tahun 1808, di Bandung tahun 1906 dan Surabaya 1912, Banjarmasin 1992. Sudah banyak ya kota-kota besar juga menggunakan pembangkit listrik tenaga uap ini di Indonesia. Baik, next. Tujuan pembahasan untuk mengetahui ilmu yang lebih dalam dan menambah wawasan bagi pendengar maupun si pembuat. Kedua, agar pembuat dan pembacanya tahu sistem alur proses tentang apa itu tenaga uap termodinamika, dan juga mungkin bisa menciptakan hal-hal baru tentang sistem uap dan mengembangkan lebih baik lagi teknologinya, bermanfaat untuk masa depannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romansa. Di sini saya akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Dan komponen utama turbin uap yang pertama yaitu pompa, yang kedua boiler, yang ketiga turbin uap, yang keempat kondenser, dan cara kerjanya sesuai dengan drawing yang tertera di gambar tersebut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam. Saya di sini akan menjelaskan komponen utama turbin uap. Yang pertama, pompa. Pompa pada pembangkit listrik tenaga uap berfungsi untuk memindahkan air ke boiler. Contohnya gambarnya seperti di sini. Yang kedua, boiler atau ketel uap. Boiler atau ketel uap berfungsi untuk memanaskan air sehingga menjadi uap bertekanan tinggi yang akan diteruskan ke turbin uap. Contoh proses produksinya seperti gambar di sini.
Ketiga, turbin uap. Turbin uap akan berputar setelah mendapatkan tekanan dari uap air sehingga putaran dapat diteruskan ke generator melalui poros penghubung. Next. Keempat, kondensor. Kondensor merupakan alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengkondensasi uap panas menjadi air kembali. Oke, lanjut. Skema diagram aliran uap dan cairan pada turbin uap. Uap yang keluar dari boiler kemudian mengaliri turbin uap dan tenaga uap yang dirubah menjadi poros untuk memutar generator yang menghasilkan energi listrik. Semuanya sudah tertera di gambar ya, nomor 10 slide 10. Lanjut, siklus pada sistem turbin uap. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengkonversi kalor atau panas menjadi bentuk kerja. Proses termodinamika siklus Rankine adalah ada 4, yaitu penekanan isentropik, penambahan kalor secara isobar, ekspansi isentropik, dan pembuangan panas isobar. Oke, next, lanjut. Untuk slide selanjutnya bersama saya Didi Sofyan, yaitu 2 jenis siklus pada siklus Rankine. Yang pertama, siklus terbuka, yaitu suatu siklus di mana sisa uap dari turbin langsung dipakai untuk keperluan proses. Nah, skema dari siklus terbuka itu terlihat seperti pada gambar. Di gambar tersebut tidak ada yang namanya kondensor. Jadi pada siklus terbuka itu tidak terdapat kondensor. Yang kedua, siklus tertutup, yaitu suatu siklus di mana uap bekas dari turbin dimanfaatkan lagi dengan cara mendinginkannya pada kondensor, kemudian dialirkan kembali ke pompa dan seterusnya, sehingga merupakan suatu siklus tertutup. Nah, diagram atau skema untuk siklus tertutup itu terlihat pada gambar, di mana ada kondensor yang berfungsi untuk mengubah uap bertekanan tinggi atau uap panas menjadi air, sehingga bisa digunakan kembali. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa menambah ilmu dan wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.